night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lius Prato 12/3 ingin membacakan latar belakang timbulnya masalah Palestina. Penyebab utama timbulnya masalah Palestina adalah masuknya imigran Yahudi ke wilayah Palestina yang kemudian mendirikan negara Israel pada 1950. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa daerah di sekitar Arab Palestina merupakan tanah kelahiran leluhurnya. Padahal berabad-abad lamanya daerah itu sudah ditempati oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak mampu mencegah berdirian negara Israel karena mendapat dukungan penuh dari negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Sejak berdirian negara Israel, ketegangan di timur harus berlarut-larut ketika terjadi Perang Dunia I. Orang-orang Yahudi yang ada di Inggris dan Amerika Serikat bahwa membantu sekutu sehingga menyebabkan kekalahan Jerman. Berakhir Perang Dunia I, Jerman tampil sebagai negara kuat di bawah Haji Hitler. Kaum Nazi yang demam berusaha memusnahkan orang-orang Yahudi, yang beribu-ribu orang Yahudi menjadi korban pembantaian kaum Nazi Jerman. Tokoh-tokoh Yahudi meminta dukungan Inggris dan Amerika Serikat dan melaksanakan gerak Zionis. Sejak saat itu, Palestina dijadikan sebagai daerah penampung orang-orang Yahudi seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour pada 1917 berjanji akan memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi. Israel dikenal sebagai janji November Balfour Declaration 1917. Masalah Palestina menjadi semakin rumit setelah 1935 kaum Nazi Hitler membantai kaum Yahudi sehingga beribu-ribu imigran Yahudi dan Eropa membanjiri Palestina. Hal itu mendorong orang-orang Arab bersatu untuk menghadapi orang-orang Yahudi Palestina. Dalam Kongres Pan-Arab 1937, orang-orang Arab menurut agar Palestina merdeka dan tidak membenterakan pendirian negara Yahudi Israel. Sikap tegas orang-orang Arab tersebut telah menimbulkan dan reaksi keras dari kaum Yahudi yang dilindungi Inggris dan Amerika Serikat. Bentrok antar orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab kemudian berkobar menjadi Perang Arab Israel. Bersama dengan itu meletus Perang Dunia II 1939, di mana Jerman menghancurkan musuh-musuhnya di Eropa termasuk Inggris. Hitler berusaha merebut daerah Timur Tengah termasuk Palestina. Sementara itu Inggris mengancam mulfir besar Palestina Al-Amin agar tidak berpihak pada Jerman. Ancaman Inggris itu mendorong Al-Amin mengungsi di Berlin, Jerman, dan menjangkau orang-orang Arab melakukan perang stabil melawan kaum Yahudi di Palestina. Masalah Palestina terus memuncul akibat migran Yahudi terus membanjiri Palestina. Dalam usaha mendukung kaumnya udah mendirikan negara Israel pada 1948, Inggris mengakhiri masa perundingan di Palestina. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk memproklamasikan kemerdekaan dalam bentuk negara Republik Israel yang segera mendapati pengakuan dari Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Namun negara baru itu diserbu oleh gabungan negara Arab sehingga meletusnya perang terbuka Arab Israel. Upaya menyelesaikan masalah Palestina. Situasi yang gawat di Timur Tengah mendorong PBB turun tangan untuk menyelesaikannya. Namun, setiap tokoh yang tampil menjadi penengah perdamaian di Timur Tengah selalu menjadi korban pembunuhan atau penembakan misterius. Saudara Raja Swedia mengepalai misi perdamaian PBB tewas terbunuh di Palestina. Perang terbuka Israel-Arab berkobar pada 1956. Israel membangun sistem persenjataan modern yang dibiayai oleh negara-negara industri.
maju seperti Amerika Serikat. Negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Syria, dan Yordania yang di daerahnya berbatasan langsung dengan Israel juga terlibat perang terbuka pada 1967. Nasionalis terusan Zeus juga merupakan salah satu penyebab serbuan Israel yang mendapat bantuan Inggris dan Prancis ke Mesir. Dalam perang 6 hari itu, Angkatan Udara kualifikasi Arab hancur lebur. Sebelah timur, terus Zeus, yaitu Teluk Akabah dan Semenanjung Sinai jatuh ke tengah Israel. Terusan Zeus kemudian ditutup oleh Israel, sehingga hubungan politik Mesir, Inggris, Amerika Serikat terputus. Selain itu, wilayah Yordania dan Yerusalem juga jatuh ke tengah Israel. Keadaan itu menimbulkan gelombang pengungsian besar-besaran dari orang Arab. Tom gerilyawan Palestina Al-Fatah di bawah pimpin Yasser Arafat terus berjuang untuk memerdekakan Palestina dari kekuasaan kaum Yahudi. Kondisi politik di Timur Tengah yang kacau akhirnya melibatkan kekuatan dua negara adu kuasa, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Tindakan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat di Timur Tengah di kecamatan habis-habisan oleh Uni Soviet dan Jerman. Setiap anti Barat mendorong negara-negara Arab seperti Mesir, Lebanon, Libya menjadi lebih cenderung ke Uni Soviet. Mereka memilih senjata modern dari Uni Soviet. Untung saja ketegangan Timur Tengah tidak sampai menimbulkan perang terbuka antara blok Barat dan blok Timur. Hal ini bersikap dan ketegasan negara-negara Arab yang menolak ikut campur dalam soal Timur Tengah. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet akhirnya menarik mundur tentaranya dari Timur Tengah. Presiden Mesir Anwar Sadat adalah presiden negara Arab pertama yang tampil menyelesaikan konflik Arab-Israel dengan jalan damai. Pada 1977 diadakan perundingan antara Presiden Anwar Sadat dengan pemimpin Israel di Yerusalem. Tindakan Anwar Sadat tersebut menimbulkan kagum di kalangan bangsa Arab yang dulunya sebagai pengkhianat pejuang bangsa Arab. Sebaliknya, tindakan Anwar Sadat tersebut mendapat pujian dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memanfaatkan kesempatan itu dengan mengundang Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem bikin untuk mengadakan perundingan. Perundingan dilaksanakan pada 1979 di Camp David, satu tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Perundingan segitiga itu menghasilkan persetujuan Camp David. Namun persetujuan Camp David ini ternyata dikecam keras oleh Yasser Arafat. Pemimpin Palestina Liberation Organization atau organisasi pembelaan Palestina yang didirikan pada 1964 dan pemimpin negara-negara Arab lainnya karena tidak menyinggung sama sekali penduduk Israel dan Palestina. Berdasarkan persetujuannya, Camp David konflik Mesir-Israel dapat diakhiri pada 1981. Namun, rumusan Israel dengan negara-negara Arab lainnya, terutama dengan PLO, terus BPLO yang dibawa Yasser Arafat terus berjuang untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan Israel. Berdirinya PLO lambat laun membuat campur tangan negara-negara Arab mulai berkurang. Perjuangan merebut kembali wilayah Palestina sebagai besar diserahkan kepada PLO. Bentrokan antara berliawan PLO dan serdadu-serdadunya Israel terus berlangsung sehingga menimbulkan korban jiwa antara kedua pihak. PLO sempat bermarkas di Lebanon sebelum akhirnya diserang dan dihancurkan pada 1982. PLO berpindah markas ke Al-Jazeera sampai akhirnya pada 1988 mendeklarasikan berdirinya negara Palestina berkat kepemimpinan Yasser Arafat makin kuat dan mendapat dukungan dari seluruh negara Islam di dunia seperti dari Liga Arab, OKI, dan gerakan non-blok. Kukuhnya kependudukan PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat yang mendapat dukungan dari negara-negara Islam mendorong Amerika Serikat akhirnya memaksa Perdana Menteri Israel agar bersedia berunding dengan PLO. Perundingan PLO Israel yang ditengahi Amerika Serikat mencapai kesepakatan perdamaian pada 23 November 1995. Sejak saat itu, ketegangan di Timur Tengah mulai merada. Perang 6 hari dan negara Palestina saat ini.
Per 6 hari dipicu selama periode gesekan diplomatik yang bergejolak dan pertempuran kecil antara Israel dan tetangganya pada bulan April 1967. Bentrokan memburuk setelah Israel dan Suriah terlibat pertempuran udara dan artileri yang ganas, di mana 6 jet tempur Suriah dihancurkan. Setelah Uni Soviet memberikan Mesir intelijen bahwa Israel sedang memindahkan pasukan ke perbatasan utara dengan Suriah dalam persiapan untuk invasi skala penuh. Informasi itu tidak akurat, tapi bagaimanapun itu mampu menggerakkan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser untuk memajukan pasukan ke semenanjung Sinai, di mana mereka mengungsi pasukan penjaga perdamaian PBB yang telah menjaga perbatasan dengan Israel selama lebih dari 1 dekade. Pasukan pertahanan Israel kemudian melancarkan serangan udara terhadap Mesir pada 5 Juni 1997. Konflik ini menarik Yerusalem dan Suriah untuk berada pada pihak Mesir. Namun sayang, perang 6 hari ini pada memberikan keuntungan besar pada pihak Israel, di mana Israel menguasai jalur Gaza, tepi barat semenanjung Sinai. Menjadi konflik dimulai sejak tahun 1947. Pun tahun demi tahun berlanjut, kemarahan warga negara Palestina juga semakin meluap setelah pendudukan Israel berlangsung di Gaza dan jalur barat. Beberapa kesepakatan pun berhasil dilakukan, namun tidak kunjung memberikan keluasan dan kebebasan Palestina secara penuh. Hingga perjuangan untuk menjadi negara resmi yang diakui oleh semua negara, meskipun orang-orang Palestina menduduki daerah-daerah penting termasuk tepi barat dan jalur Gaza. Beberapa orang Israel dengan izin memerintah mereka terus menetap di daerah-daerah seharusnya menjadi hak Palestina. Banyak kelompok hak asasi internasional menganggap pemukiman seperti itu ilegal, perbatasan tidak jelas, dan konflik terus-menerus berlanjut. Pada Mei 2017, para pemimpin Hamas memberikan dokumen yang mengusulkan pembentukan negara Palestina menggunakan perbatasan ditentukan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun kelompok tersebut menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan pemerintahan Israel segera menolak rencana tersebut. Pada Mei 2018, ketegangan meletus ketika kedutaan besar AS pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem, merasa ini sebagai sinyal dukungan Amerika untuk Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Warga Palestina menanggapi dengan protes di perbatasan Gaza Israel. Pada unjuk rasa itu mengakibatkan kematian puluhan pengunjuk rasa. Sementara begitu, banyak sejarah Palestina telah melibatkan pertumpahan darah, perpindahan, dan ketidakstabilan. Banyak pemimpin dunia terus bekerja menuju solusi konflik Palestina dan Israel. Hingga kini masih menjadi isu kemanusiaan yang belum berakhir. Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini bahkan masih sering memanas, di mana penduduk Israel terus berusaha menguasai wilayah yang seharusnya menjadi hak dari warga negara Palestina. Dalam beberapa waktu terakhir, Israel pun kerap mengusik kedamaian warga Palestina yang ingin merayakan peringatan Hari Keagamaan di Masjid Al-Aqsa. Bukan hanya itu, Israel juga terus berusaha mengusir penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dengan menghancurkan rumah-rumah atau permukiman yang ada. Tentu ini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, di mana setiap manusia seharusnya berhak untuk hidup dengan aman dan tenang. Begitu juga dengan hak dalam melakukan kegiatan keagamaan dengan bebas dan terjamin. Sebagai masalah kemanusiaan, seharusnya konflik Israel-Palestina ini bisa mendapatkan perhatian dan empati dari dunia. Dengan begitu, penting bagi setiap individu untuk memahami bagaimana asal mula penyebab konflik Israel-Palestina yang terjadi hingga kini. Awal negara Palestina pemisahan sebagian wilayah. Jauh sebelum penyebab konflik Israel-Palestina bermula, Palestina merupakan suatu negara yang ditempati oleh penduduk atau orang Filistin pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sepanjang sejarah, Palestina telah diperintah oleh banyak kelompok termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki, Tentara Salib, Mesir, dan Mameluki. Kemudian dari tahun 1517 hingga 1917, Kesultanan Utsmaniyah menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Ketika Perang Dunia I berakhir, pada tahun 1918, Inggris mengambil alih Palestina. Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan Mandat Inggris untuk Palestina, yaitu sebuah dokumen yang memberi Inggris kendali administratif atas wilayah tersebut.
termasuk ketentuan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina yang mulai berlaku pada tahun 1923. Pada tahun 1947, setelah lebih dari 2 dekade pemerintah Inggris, PBB mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi 2 bagian, negara Yahudi merdeka dan negara Arab merdeka. Kota Yerusalem yang diklaim sebagai ibu kota oleh orang Yahudi dan Arab Palestina akan menjadi wilayah internasional khusus. Para pemimpin Yahudi menerima rencana itu. Tetapi banyak orang Arab Palestina dengan keras menentang, di mana beberapa di antaranya telah secara aktif melawan kepentingan Inggris dan Yahudi di kawasan itu sejak tahun 1920-an. Kelompok-kelompok Arab berpendapat bahwa mereka mewakili mayoritas penduduk di wilayah tertentu harus diberikan lebih banyak wilayah. Mereka mulai membentuk tentara sukarelawan di seluruh Palestina. Israel menjadi negara dan lahirnya PLO. Sejak datangnya penduduk Yahudi ke Palestina, yang tidak lain menjadi penyebab konflik Israel dan Palestina. Pada Mei 1948, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Tentu ini menyiratkan bahwa Israel bersedia melaksanakan rencana pemisahan. Kemudian, tentara Arab tetangga bergerak untuk mencegah pembentukan negara Israel. Perang Arab Israel 1948 yang terjadi melibatkan Israel dan 5 negara Arab, yaitu Yordania, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Pada akhir perang pada Juli 1949, Israel menguasai lebih dari 2/3 bekas mandat Inggris. Sementara Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai jalur Gaza. Konflik yang terus berlanjut, kemudian lahirlah Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dibentuk untuk tujuan mendirikan negara Arab Palestina di tanah yang sebelumnya dikelola di bawah mandat Inggris. Juga wilayah yang diduduki secara tidak sah oleh negara Israel. Meskipun PLO pada awalnya didedikasikan untuk penghancuran negara Israel sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, menjadi negara Palestina. Dalam kesepakatan Oslo 1993, PLO menerima hak dan keberadaan Israel sebagai imbalan atas pengakuan formal PLO oleh Israel. Adapun dampak negatif adanya konflik antara Israel dan Palestina antara lain: 1. Hancurnya perekonomian negara. 2. Habisnya harta maupun benda masyarakat maupun negara. Yang ketiga, tidak ada investor yang masuk menanamkan modal di negara tersebut. 4. Timbulnya perselisihan antara umat beragama. 5. Menghilangkan banyak nyawa. Dan yang terakhir, munculnya ketakutan masyarakat.